Pangestu pangestuti para sedulur lan kadang. Salam rahayu bagi pemirsa Dinus TV. Akhir-akhir ini kita mendengar berita-berita atau di beranda media sosial kita, tagar-tagar ini anak-anak muda cukup ramai untuk mungkin ada Indonesia gelap, ada tagar kabur dulu gitu. Jadi mungkin bentuk sebuah protes sosial, apakah itu bentuk sebuah ketidaknyamanan dia berada di dalam lingkungan negara kita. Kita akan bahas tentang hal tersebut kali ini dengan narasumber kita yaitu Ki Ahmad. Yeah. Kita langsung aja ke Ki Ahmad. Ki Ahmad, Yeah. Ini kan banyak keresahan anak muda nih kalau kita di beranda medsos itu tentang ya kabur dulu lah gitu ke luar negeri lah intinya begitu kan. Banyak kemudian postingan-postingan memperlihatkan mereka sedang bekerja di luar negeri dengan enak dan nikmatnya, kenyamanan gitu. Yeah, juga ada tagar juga diserukan bahwa Indonesia gelap lah gitu. Ini kan ya mungkin dimaknai secara baik atau tidak baik, tetapi kan secara makna sosial menurut Ki Ahmad itu bagaimana kejadian seperti ini? Ya, betul sekali Mas, karena dalam posisi saat ini sejak Pak Prabowo sendiri dalam Pilpres waktu awal dulu sama Pak Jokowi ya. Itu kan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia bisa bubar kan, begitu artinya. Nah, ketika suasana itu kok sampai hari ini bukan lebih baik, tapi justru lebih mengenaskan gitu loh. Beberapa kejadian-kejadian di Republik ini, yaitu tadi, di satu sisi banyak bencana, di satu sisi ekonomi kolaps sehingga banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar, buruhnya di PHK, dan gaji buruh sampai hari ini sangat murah. Lagi-lagi PSN dan ASN, kok ASN bukan ya, dulu PNS, Pak. Ya, PNS, terus ASN, sekarang ASN ya. Terus alat negara itu juga dipangkas anggarannya. Artinya kan ini menjadikan ketakutan warga bangsa kita itu tentang kesejahteraan sosialnya kan gitu. Yeah. Nah, ketika kesejahteraannya itu mengkhawatirkan, berarti tidak mungkin bisa hidup sejahtera di Republik ini, maka dia lebih baik kabur dulu. Artinya dia keluar dulu untuk mencari nafkah di sana, untuk mencapai kesejahteraan di luar. Karena di luar kan ternyata gajinya berlebih gitu loh, berlebih, kerjanya lebih enak, bukan seperti di sini. Buruh kerja seharian penuh, gajinya sangat minim. Gitu loh. Dan tidak cukup untuk hidup. Nah, maka terus dikatakan sebagai Indonesia gelap itu, yaitu seolah-olah tidak ada masa depan sama sekali bila Republik ini tanpa perubahan aturan. Dan perilaku moral-moral para pimpinan negara itu bila tidak segera bermoral, beretika demi sejahteranya rakyat, nah itu ya pasti semakin gelap lah. Kegelapan rakyat ini, kelaparan rakyat inilah yang akan menciptakan sesuatu hal, kejadian-kejadian yang akan sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, monggo itu tinggal kondisi-kondisi ini harus disadari para beliau-beliau itu. Kalau tidak ya kita tinggal tunggu tanggalnya gitu. Ya, jadi artinya dari sisi yang kabur dulu lah, itu sebenarnya kalau kita sisi positifnya mereka justru membantu karena mengurangi beban negara yang istilahnya kan banyak secara pendapatan tidak bisa mendapatkan dengan baik. Artinya kalau mereka pergi dulu itu artinya cari pendapatan atau cari uang yang di luar yang mereka tidak membebani negara lah katakanlah. Yeah. Kalau dipandang seperti itu, bukan artinya Pak, istilahnya rasa nasionalismenya kurang, bukan ya? Ya bukan begitu.
Karena kita ketakutan dengan kesejahteraan kita sendiri, sehingga kita mencari kesejahteraan di luar. Dan itu pun kan sudah berulang kali negara sangat mengakui sekali bahwa semua TKI, TKA, TKW yang keluar negeri itu kan sebagai aset negara. Pemasukannya kan akhirnya lebih besar ke negara gitu loh. Jadi artinya kemanapun juga kita mencari makan, kita kan orang Indonesia, orang Nusantara. Jadi kan pasti membuat nyamannya di Republik ini sebenarnya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi itu hanya sebagai sebuah wujud keresahan yang tersampaikan dari para generasi muda istilahnya tentang keadaan negara kita yang katakanlah mungkin saat ini karena resesi ekonomi global lah ya katakanlah begitu, menjadi kita juga terimbas dan kondisi juga tidak memungkinkan. Keresahan mereka akan nasibnya sendiri itu memberikan kontribusi kepada nasib bangsa, ya dia bisa membantulah dengan cara bekerja di luar mendapatkan devisa, begitu ya Pak? Iya, makanya di satu sisi itu, di sisi yang lain, karena kan jelas bahwa di Republik ini seolah-olah sudah tidak ada keadilan di satu sisi. Dan hukum pun tidak berlaku sama sekali. Artinya hukum tidak berlaku itu hukum tidak pernah menindak orang-orang besar gitu. Tapi orang-orang kecil seperti kita ini selalu kena sanksi hukum dan sangat memberatkan gitu loh. Ini bahasanya supaya kita tekanan hukum ini ringan gimana, dapat penghasilan gimana itu istilahnya kabur dulu, istilahnya bicara Indonesia gelap, supaya kita ini teradili dan terpenuhi. Kesehatannya ya terpenuhi, pendidikannya ya terpenuhi, terus kerja-kerjanya bisa terpenuhi, akhirnya dapat penghasilan demi kesejahteraan setiap anak bangsa. Ya, jadi kalau dilihat secara kacamata pemerintahan ini, salah satu hal yang mungkin kita pandang kurang elok itu adalah ada istilahnya banyak gitu Pak, berseliweran terhadap program-program pemerintah itu kurangnya dukungan. Nah, istilahnya malah kita cerca, kita hina, atau kita bully, atau kita tidak dukung lah. Artinya padahal itu kan program negara kita yang seharusnya kita ikut nyengkuyung atau ikut membantu. Nah, tapi kan pada kenyataannya ya mungkin karena istilahnya bias efek dari politik kita yang kemarin pemilu dan pemilu yang sebelumnya juga terjadi gesekan di antara rakyat. Nah, hal tersebut menurut Pak Ahmad apakah juga pas gitu loh? Kita tidak memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi mengharapkan pemerintah itu maju secara perekonomian begitu loh. Kan pemerintah berada dalam kondisi yang juga susah kalau begitu Pak. Kita itu sudah trauma terlalu lama Mas. Trauma terlalu lama karena hampir di setiap program-program pemerintahan itu seperti bentuknya lip service gitu loh. Lip service. Sehingga sebenarnya kadang-kadang sebagai lahan korupsi yang tidak terdeteksi. Ini kan sangat kita kan ketakutan, trauma karena posisi beliau itu masih berjiwa korup semua, serakah semua itu loh. Jadi kita itu gimana ya? Mau itu artinya ya harusnya secara moral, secara spiritual, perilaku beliau itu harusnya sudah kaya raya, sudah berlebih. Harusnya kan sifat sosialnya itu harusnya kan lebih tinggi. Bukan sifat-sifat untuk menguasai dan memiliki yang dibesar-besarkan gitu. Ini yang dirasa trauma seperti saya begitu itu. Jadi misalnya semua warga masyarakat kecil itu trauma ya wajar aja, wong gimana nyolong pohon tinggu ngopeni anake ditahan pirang-pirang tahun. Lah wong enek bapake ora iso ngopeni, ora cukup kok bapake ditahan. Iya. Ini loh. Nah, kalau beliau korupsi sekian
miliar sekian triliun justru potong tahanan, potong ini, potong itu sehingga terlepas lagi, masih dapat jabatan lagi loh. Kita nggak trauma gimana gitu loh. Ya artinya sebenarnya mendukung, tapi ada keraguan-raguan. Tidak bisa melepas kepercayaan itu secara penuh kepada pemerintah gitu ya Pak. Nah, apakah ini karena apa ya Pak? Negara kita ini kan negara yang, nah ini istilahnya berdasarkan demokrasi untuk pemilihan terhadap pemerintahnya atau kepala negaranya. Nah, apakah demokrasi ini justru menyebabkan hal itu terjadi? Karena gini, ketika pemimpin terjadi, itu yang menaikkan adalah para partai politik atau golongan yang mendukungnya ketika naik menjadi presiden. Nah, partai-partai ini kan saling berkompetisi satu sama lain sehingga menghasilkan gesekan di akar rumput katakanlah seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah menurut Pak Ahmad, karena kemarin Pak Ahmad kan itu saya waktu dengan obrolan dengan Kiswong itu Pak Ahmad itu menyesal ikut Republik itu. Apakah ada kemungkinan kalau negara kita itu tidak cocok untuk menggunakan demokrasi sebagai cara untuk memilih pemimpin kita, gitu Pak Ahmad. Kira-kira apa begitu kemarin ini dengan Kiswong kalau kita ya kembali lagi sebenarnya sedikit banyak kita bentuknya itu memang masih gimana ya Mas tentang demokrasi itu. Karena di dalam sila keempat kan sudah sangat jelas bahwa cara semua itu berdasarkan musyawarah mufakat dari perwakilan kan gitu. ya, Nah, sementara ketika para perwakil-wakil rakyat ini seolah-olah tidak musyawarah gitu ya. Gagal dalam bermusyawarah mungkin itu gagal dalam bermusyawarah dan memaksakan musyawarah dengan dasar suara terbanyak gitu, yang dasar suara terbanyak. Nah, ini pedoman tentang kebenaran kan seolah-olah tertutup. Ya. Sehingga ketika temennya banyak dianggap pasti menangnya. Okay. Karena langsung kalau ketika yang banyak itu langsung misalnya boykot gitu, itu kan berarti kan voting, itu kan pasti menang yang banyak. Ya, betul. Nah, maka itulah yang kadang-kadang lupa tentang kebenaran itu yang harus sebagai pegangan utama, bukan tentang banyak dan sedikitnya. Makanya itu tadi suara seorang profesor sama suaranya orang gila di jalan sama kok. Yeah. Padahal kan itu nilainya sangat berbeda sekali sebenarnya gitu loh. Nah, makanya dalam bentuk musyawarah mufakat atau dalam bentuk demokrasi ini ya sebaiknya ya gimana ya, kalau bisa seperti cita-cita Bung Karno dulu Nasakom, Pak Harto 2 partai dan 1 Golkar, dan itu ternyata lebih elegan dan lebih nyaman. Misalnya di Amerika cuma 2 partai saling bergantian, itu kan jelas. Nah sini enggak, presiden harus nyalonkan harus electoral threshold begini. Nah untung sekarang ada kebijakan tanpa electoral threshold, tapi bagaimana besok prakteknya? Misalnya setiap partai boleh mencalonkan. Nah sekarang kalau partainya lebih dari 20, calonnya 20, gila nanti. Ya, terlalu menghabiskan biaya ya Pak. Ya itu rumit, nanti dapatnya suara gimana, perbandingannya gimana, terus akan berapa kali pemilihan. Nah itu kan semakin lama kan semakin runyam Republik ini. Rakyat ini semakin bingung. Semakin bingung mau milih siapa gitu loh. Kalau pakai elektoral itu sangat terbatas gitu loh. Karena banyaknya partai harus merger itu. Kepentingannya tidak terakomodasi lah bisa jadi. Tidak memenuhi kepentingan partai bisa jadi. Dia punya jago sendiri ya kan begitu. Iya, maka kan mau tidak mau mengikuti. Enggak, ini kan sudah dimulai dari Pak Jokowi ketika berlawan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo diangkat sebagai Menhan waktu itu kan bagian dari kecerdikan Pak Jokowi ketika mengolaborasi lawan jadi kawan kan itu. Terus sekarang beliau mendukung malah berpasangan dengan anaknya Prabowo Gibran saat ini gitu loh. Ini kan
namanya Kimpres kan gitu. Kimpres. Lah, ini pendukung-pendukungnya ini besok itu mau bersaing atau enggak gitu loh dalam pilpres ke depan. Kalau misalnya itu tanpa elektoral gitu loh. Nah, ketentuannya macam apa, rumusannya ke depan itu gimana kan kita belum tahu. Nah, sedangkan saat ini gejolak rakyat ini yang sangat masif ini dalam bicara Indonesia gelap, dalam keluhan-keluhan kemarin seperti saya sendiri mengucapkan menyesal itu publik itu ya sebenarnya kan itu bentuk-bentuk harapan dari saya, dari masyarakat kecil ini dalam perubahan tatanan masyarakat gitu loh. Untuk menuju yang lebih baik gitu ya. Ya, harusnya begitu. Masyarakat mendapatkan kenyamanan, kedamaian hidup lah ya, ketentraman hidup, keadilan sosial lah gitu lah Ya ya. istilahnya orang-orang yang ingin menjadi pejabat, ingin mengatur republik ini bersainglah secara baik. Bersainglah secara baik sehingga persaingannya tidak menciptakan gejolak di masyarakat gitu loh. Ya kalau secara baik itu kan kemungkinan besar adalah kembali ke individu, Pak. Kalau kembali individu ya mereka suruh berspiritual dulu ini gitu, Pak. Berspiritual secara pribadi masing-masing untuk menggali dirinya supaya timbullah tadi bersaing secara baik gitu loh. Tapi kalau secara sistem, jadi kan ada yang di luar diri kita, yaitu secara sistem tadi. Apakah sistem demokrasi ini juga masih relevan gitu loh? Ataukah kita mau kembali ke sistem kerajaan negara rakyat Indonesia? Nusantara kerajaan rakyat Indonesia itu. Nusantara ya. Yang Nusantara kerajaan Pak Ahmad ini. Rakyat Indonesia. Kita kan harus sadar kenapa kita ngomongnya Nusantara kerajaan rakyat Indonesia. Artinya Nusantara itu terdiri dari berbagai pimpinan agamawan, pimpinan budayawan, ya kan, pimpinan ilmuwan kan gitu. Terus itu kan Nusantaranya. Kerajaan kita itu seluruh Nusantara ini sudah berbagai raja yang sangat besar dulu, sangat bagus tatanannya, kehidupannya kan gitu. Nah sekarang bicara republik itu bicara rakyat itu tadi. Nah bagaimana para ini terwakili, para raja ini terwakili dan para rakyat ini terwakili. Artinya ketiga-tiganya ini kan bisa terangkum sehingga benar-benar wujud dari NKRI itu tadi. Negara Nusantara kerajaan rakyat Indonesia. Rakyat itu republiknya, kerajaan itu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang masih ada di Indonesia. Satunya negara. Nusantaranya bisa negara, bisa trasti, dinasti itu tadi, bisa para ahli, para agamawan kan ya, itu. Tadi kembali lagi itu menjadi sistem demokrasi lagi itu Pak Masian ya. Masih cocok ini berarti kita. Iya ya makanya kembali bentuk terwakilinya dari mana ini? Tinggal cara menentukan kan. Siapa aja. Artinya biar memenuhi apa? Biar memenuhi sila keempat ini. Musyawarah untuk mufakat ya. Tidak musyawarah untuk voting itu ya Pak. Bukan, jangan sampai voting. Pemilu itu kan voting artinya sebenarnya gitu loh. Seharusnya kita musyawarah untuk menyampai ke mufakatan gitu. Ya jadi wakil-wakil yang mewakili itu sudah harus mampu musyawarah. Bukan ngendelke voting gitu loh. Kalau sudah masih ngendelke voting wah sangat-sangat merugikan, pasti melanggar etika, pasti kekuasaan. Bukan benar dan salah, kepentingan pribadi ini yang membahayakan. Ya betul. Dia akan terkotori oleh kepentingan pribadi karena sudah merasa menang dulu dengan jumlah. Yang jumlahnya banyak itu mempunyai istilahnya pemufakatan jahat atau tidak baik itu tadi karena mereka sudah tahu kalau voting pasti menang gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau dengan tagar-tagar tadi berarti posisi negara kita itu masih oke lah ya, masih selaras ya ini, masih boleh lah ya berjalan seperti ini. Mungkin ada perbaikan di sana sinilah kita menuju ke Nusantara yang lebih baik istilahnya seperti itu. Nah, ditinjau dari
sisi spiritual. Bagaimana dengan kebangkitan spiritual saat ini bisa mendukung sebuah tatanan itu, Pak? Sementara kan kita itu karena pemilu atau karena praktek-praktek demokrasi tadi terbelah ibaratnya antara pendukung A, B, dan C. Itu ada 3 pendukung yang terbelah. Nah, di akar rumput itu terasa gesekannya sehingga terjadi kritikan atau hujatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, apa yang perlu kita dorong ini dari para pemuda, dari para masyarakat dengan era kebangkitan spiritual saat ini? Apa yang kita bisa tempuh, Pak, kalau dikaitkan dengan hal itu, menurut Pak Ahmad? Ya, itu tadi kembali lagi. Kita semua kan sudah belajar agama. Ya, okay. Kita semua sudah belajar agama. Walaupun agama itu datang dari mancanegara. Ya. Tapi sebenarnya kan benarkah dia itu menjalankan agamanya? Atau menjalankan ajarannya gitu loh. Sehingga bukan tentang benar salahnya ajaran gitu loh, bukan benar salahnya ajaran, tapi secara benar-benar menjalankan toleransinya gitu loh. Toleransinya artinya mampukah dia mengakui kebenaran orang lain? Kalau sesama agama itu sudah mampu mengakui kebenaran agama lain, itu ada kemungkinan tingkat spiritual di Nusantara ini akan bisa lebih bagus. Jadi makanya bagi keluarga besar saya di Nusantara ini yang benar-benar menjalankan kepercayaannya tentang leluhur kita dan ajaran leluhur kita, sehingga akan sangat memahami. Karena kita jelas sebagai contohnya bahwa kita bisa menerima seluruh ajaran agama datang di Nusantara ini. Itu wujud kita bahwa kita itu benar-benar toleransi dan rendah diri. Sehingga inilah yang harusnya menjadi pegangan anak-anak muda ke depan. Karena kembali lagi, saat ini kita berperang melawan kecerdasan buatan. Jadi jangan sampai ketika kalian belajar kecerdasan buatan, jangan lupa bahwa kecerdasan rohanilah yang akan membimbing kalian ke kebenaran dan kebaikan. Oke, ya siap Pak Ahmad. Ya, jadi artinya bahwa kembali kita untuk berbenah kepada diri kita masing-masing sehingga muncullah kesadaran untuk bertoleransi, yaitu dengan penganut atau kepercayaan yang lain atau agama yang lain, sehingga suasana, nuansa toleransi itu ada sehingga kita itu akan nyaman, tentram dalam kehidupan bernegara. Sehingga kita bisa bersatu lah, walaupun kita nanti berbeda dalam pemilihan kepala negara di kemudian hari atau di sebelumnya, tetapi secara toleransi, kalau secara keyakinan kita bisa menghargai pendapat orang lain, artinya secara pemilihan juga kita bisa menghargai pilihan orang lain. Hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi kita untuk menuju Nusantara yang maju, yang baik. Demikian bincang-bincang sama Ki Ahmad pada kali ini berkaitan dengan kemajuan negara kita. Salam Rahayu.